Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana bil laili wan nahar innaka ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah qul bi khalati lati adrikni. Alhamdulillah, membantu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa bertemu muka, berpandang wajah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita mulai alhamdulillah masih terdengar suara kohkol kentongan sebelum sholat subuh, putar-putar, dan itu kebiasaan bagus. Alangkah baiknya juga saya bilang itu di situ ada tulisan jadwal sholat, terutama diketahui sekali persis dalam jadwal sholat subuh. Jadi bisa diumumkan tiap pagi itu, digentak, dibangunkan, diingatkan. Mulai jam 4 sudah diingatkan, jam menunjukkan pagi hari ini, subuh ini ada jam 4 30 menit lagi siap-siap kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu disampaikan, bangun untung-untung 10 menit sebelum subuh masih bisa kita melakukan sholat tahajud, sholat apa saja. Jadi diusahakan jadwal itu, maksudnya itu. Saya baru berpikir mudah-mudahan ada tulisan jadwal sholat subuh. Nah itu dituliskan aja, dekaris lebih kurang, tapi ada yang mengumumkan biar saya kalau sesuatu yang bagus, yang baik, yang menjadi kebaikan kita, nggak ada salahnya kita contoh. Tiap subuh dulu mah ada orang tua, mungkin sekarang sudah nggak ada, udah meninggal. Ada selalu yang membangunkan tiap subuh, tiap pagi. Tuh, terus juga yang sampaikan sama saya baru kemarin, rasanya nggak terlalu jauh. Ada pernyataan yang tidak enak, saya pikir ya. Dulu namanya di Suralaya itu, Masya Allah, Subhanallah, tawadunya. Saya masih ingat ketika saya mau ngurut Abah Anu, saya menyampaikan waktu itu semua orang dikatakan bahwa Abah udah nggak bisa berkata-kata, udah setuju. Tapi ketika saya datang, saya mengangkat kepada beliau, Abah, saya itu punten dalam bahasa Sunda nyangakeun kata tiasa, tidak bisa apa-apa saya. Jawaban beliau, ada orang mati tiasa naon, orang mati tiasa naon ya, kita mah tidak bisa apa-apa. Yang maha tiasa amin Allah, begitu. Terus ketika saya mau megang itu semua diurut badannya, ketika mau megang bagian kepalanya, saya mau izin, Abah mau nanoni abdi nyepeng mas tak Abah, mau ada Abah mah daya talukan. Bahasanya cuma reus Abah, welas asih Abah teh kapajating aja, teh bapak kapajating reus kudu kumaha Abah mulang tarima. Duh, Masya Allah, begitu Suralaya teh Nusmaya masih ingat. Nah itu kata-kata kasaluhuran ulah nanduk, kasahanapan ulah nyejak, kasagigiran ulah nyiku. Dibayar, dibalas sama saya itu teh teka-teki Abah kepada saya. Balasannya apa itu? Kasaluhuran kudu guru, kasahanapan kudu diajar, kasasama minta paha.
itu orangnya, ilmunya berisi. Itu orang yang kepada siapapun selalu kita berguru. Kepada yang di bawah kita selalu kita belajar. Itu 3 tingkatan ilmu itu. Ilmu tingkatan yang paling tinggi, apa saja, dengan siapa saja, apa saja perkaranya, dia selalu berguru. Itu paling tinggi. Tingkatan agak rendah sedikit, selalu dia belajar dari kehidupannya, dari pengalamannya menjadi pelajaran. Yang lebih rendah lagi, selalu minta pendapat kepada orang, minta usulan, minta sarannya, itu yang. Tapi yang paling tinggi, kalau yang paling hebat, tiga-tiganya dipakai. Kasaluhureun kudu guru, kasahanapeun kudu diajar, kasasama minta paham. Itu teka-teki saya dari Abah Ano kepada saya, dan dijawab sekarang dan ditulis tuh sama Kang Idris di hall, supaya kita betul-betul berisi ilmu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak santri Darul Ihsan, kita belajar. Apa yang biasa kita lakukan di sini, kebetulan berbareng barangkali ya, baca surat Yasin tiap hari dan ataupun kita tambahkan, iya kan? Apa yang kita biasa di sini adalah latihan senam, di Darul Ihsan tidak, kita tambahkan. Terbukti tukang air kemarin Wildan bisa tanya gapura walaupun masih ada pemandu, bisa. Dipaksa-paksa sakoreng-koreng nak apalun jurus alif-alif wae mata kang air. Ya. Kan itu saling mengisi, itu begitu hidup di dunia teh. Ulah cukluk lempeng, cukluk lamping, jauh ka sintung kalapa, liuk dengan liuk lain, jauh ka inung ka bapa. Maka hari ini saya ingin apa dari pagi ini, judulnya ini begini. Orang tua dulu ini selalu mengatakan ari hirupma atau ai jalmi yang sudah pengalaman, orang yang sudah berpengalaman itu apa? Disebut terlengkok tapak genteng kadek. Wan. Nah, legok tapak genteng kadek. Menang. Legok tapak genteng kadek. Ada malum itu sepuh mah legok tapak genteng kadek. Tapak nginjeknya aja ada bekasnya. Kalau dia berbuat ada bekasnya. Itu legok tapak genteng kadek. Robi habli hukman wa alhikni bisolihin wa analisana sidkin bil akhirin wa anami warasati janatin. Itu legok tapak genteng kadek. Apa yang diumat, apa yang diomong, apa yang dibicara, apa yang dilakukan menjadi contoh umat berikutnya. Legok tapak genteng kadek itu. Ya Kang Idris ya. Masa eta macam sepuh legok tapak genteng kadek. Eta tadi yang disebut legok tapak genteng kadek teh kasaluhureun guru, kasahanapeun diajar, kasasebab minta paham. Diwanti-wanti oleh Abah Anom ulah tepi ka kasaluhureun aduk ngalawan kasaluhureun kasahanapeun nyejek ditincak sahanapeun kasagigeun disiku mentak hadiahnya saur Abah. Lamun teu kitu eta kalakuan saur Abah Anom, maka hirup urang kudu logor dina liang jarum ulah seret di buahna. Dina liang jarumnya lubang jarumnya logor tuh lega. Komode di buahna, di alam semesta buahna tuh. Jangan sampai seret di buahna, komodenya liang jarum, seret di buahna teh diartikan oleh kita atau oleh Presiden Soeharto. Presiden yang kedua dia mengatakan satu musuh saja sudah kebanyakan. Itu artinya 1000 sahabat, 1000 saudara kurang kene, masih kurang. Kita hidup di dunia begitu. Yang ditanya tuh itu, yang membawa tuh itu. Satu musuh apa aja? Satu musuh apa? Kebanyakan. 1000 sahabat apa? Kurang. Tambah
saudara itu tambah saudara itu satu musuh udah kebanyakan. Kalau bisa separuh musuh, kalau kita separuh, kalau bisa diusahakan tidak punya musuh dengan siapapun, caranya bagaimana itu. Jadi ulah seret dia kudu logor dia jarum, ulah seret dibuat. Itu kata-kata beliau. Nah, tiba-tiba saya pikir masa sih sampai begitu jauh sekarang ini Suralaya kemarin malu ya, takut dibilang saya malu petana eta foto Abah Anam di sini juga satu foto Abah Anam arifek kemarin ada pengumuman segala sesuatu yang sekarang ramai sering disampaikan di luar pertanggungjawaban TKN, di luar pertanggungjawaban murid-murid talqinnya Abah Anam. Alhamdulillah saya bilang entah gitu ya mau tarekat ente gitu ya, walaupun kita tidak ngamuhin tapi ya di Cimane itu kan asror melakukan ilmu tarekat semuanya, tapi apa yang terbaik dilakukan ngikutin tarekatnya para solihin. Itu yang pertama. Yang pertama tadi ada kata-kata lengkok tapak genteng kadek karasa. Jadi terjadinya lengkok tapak genteng kadek itu ini penting. Artinya orang berpengalaman, orang matang, tepat tindakannya. Itu saya rasakan. Kok perasaan jurus iya nggak begitu? Perasaan betul-betul kita jiwai. Nah, di jiwa itu, pengertian di jiwa itu, apa di jiwa itu? Fisiknya beriman kepada akal, akalnya beriman kepada rasa, rasanya beriman kepada hati dan ruhnya. Seluruh jiwanya ada di jiwa itu begitu. Jiwa badan, jiwa akal, jiwa rasa, jiwa hati, jiwa ruh disatukan. Jadi dijiwai. Walaupun satu jurus kalau dijiwai, dirasakan kenikmatannya. Saya bisa mengeluarkan keringat dengan satu jurus iya aja tadi. Dirasakan kenikmatannya. Walaupun hanya satu jurus. Tapi kalau tidak dijiwai ya ngantuk, tuluh. Seakan-akan tidak berarti apa-apa. Seakan tidak berarti apa-apa. Kemarin itu makan, Masya Allah. Makan biasa begitu nih. Apa yang dimakan begitu nih. Padahal makanan juga di kebun, makanannya juga ya tempat penyajiannya tidak seberapa. Terus kita berpikir itu ada satu kue cuma 2 enclok harganya 1 juta. Harganya 1 juta. Kue cuma 2 enclok harganya 1 juta. Kenapa? Disajikannya di meja yang bagus dan mewah, di tempat yang hotel berbintang 5, bayangkan. Tempat orangnya juga waduh wangi. Padahal itu harganya paling oke, paling 10 ribuan. Tapi karena disajikan dengan dijiwai, masaknya dengan pakai hati, menjanjikan dengan hati, maka ini menjadi sesuatu barang yang sangat berharga. Nah ini mungkin salah satu pelajaran buat kita yang ada di sini, ya, pelajaran buat kita di sini. Sebetulnya di sini banyak yang berharga, tapi tidak dijiwai. Buktinya kita diundang ke Magetan untuk nanam, tidak dijiwai. Tidak semua mengerti bagaimana caranya nanam bambu. Pada kita hari-hari di pohon bambu hanya goreng-gorengnya, sedikitnya jelek-jeleknya, karena kita tinggal di hutan bambu. Rumahnya juga dari bambu, atapnya juga dari bambu. Yang kita lihat juga hari-hari pohon bambu, paling enggak tahu bau-baunya daun bambu aja mah, paling enggak. Tapi alangkah baiknya kalau itu betul-betul dijiwai, jadi sesuatu. Segala sesuatu itu kalau tidak dengan kecintaan kepada Allah, mubadir. Dijiwai ke segala sesuatu itu dilihat karena Allah, dengan nama Allah, atas nama Allah. Tidak akan mubadir. Kita memelihara bambu tumbuh, setelah tumbuh kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
itu ibadah. Tapi kalau dimubadirkan eta bambu, kali walaupun sepotong bambu dibakar dibuang, mubazir. Ibarat kita makan nasi, ada tinggal beberapa butir nasi yang kita buang, maka Kangjeng Nabi sampai dijilat itu, sampai bersih dijilat. Karena apa, kita mampu menciptakan padi. Jadi sekali lagi dijiwai. Kalau tidak dijiwai pasti ngantuk. Saya bingung bagaimana menjadikan teladan kepada orang lain. Sekarang itu hari ini jam 11 nanti datang 10 orang pengamanan khusus Pak Menteri. Bayangkan. Bahkan komandan mungkin sebagian besar adalah Kopassus tentara. Nah, bagaimana saya pikir ini supaya menjadi contoh kita perform penampilan dilihatnya tuh nikmat, enak nggak? Aduh, itu bertahun-tahun highway begitu pajak nggak nyampe itu Indonesianya Indonesia. Coba kalau Indonesia, lu enak dilihatnya. Dan itu sudah menjadi penjagaan untuk diri kita. Keadaan refleks masih bisa nakis-nakis wae mah begitu. Itu polos-polosnya. Balik lagi kita legok tapak genteng kadek karena bertahun-tahun di sini ada bekasnya. Saya coba diurut malam. Urut, masya Allah. Wah, saya bilang Allah. Orang itu hayang begitu, hayang punya badan yang asalnya sampai lulus lepo, asal ringsek badan itu diterapi sama Kang Heru, tiba-tiba tidur nyenyak, bangun segar. Nilainya mahal, mahal. Berulang-ulang saya bukan menyombongkan diri, berulang-ulang bukan saya hebat. Pernah diberikan kalau nilai sekarang mah sama dengan 6 miliar ngurut itu. Sekali ngurut sama dengan 6 miliar. Diberikan satu buah pesantren. Ya, coba. Kan punya nilai. Mau dicari yang mana lagi? Mau yang mana lagi yang kita tidak tahu. Nilai. Kualitas. Coba sampai saya berulang sampai kualitas saja. Kayak Kang Heru. Saya yakin dilepaskan hirup tidak akan susah-susah amat. Kualitas kayak Kang Sukri aja bisa nyen kursi. Ilmu Kang Sukri nggak usah sama 10%-nya bisa nyen kursi. Balik ke lembur, ya. Pulang kamu ke Cirebon, pulang kamu ke Riau, pulang kamu ke Majalengka, pasti nggak akan susah hirup. Bisa cara Sukri nyen kursi saja tak. Insya Allah. Saya bilang, tapi tidak dijiwai. Coba dijiwai. Coba dijiwai semua. Ngurut. Sampai saya pernah ini. Bukan orang lain, saya pernah. Masya Allah, tiba-tiba di sini sesek dada. Panas. Kayak kemarin terjadi, kayak Pak Lo, panas. Waduh, saya coba. Ustaz Soleh, saya sehari 5 kali diterapi. 5 kali. Selama seminggu. Setelah seminggu mundur. 2 hari sekali, 3 hari. Alhamdulillah. Padahal udah plek. Dulunya perokok berat. Tiba-tiba berhenti. Saya berusaha supaya tidak merokok. Berjuang mati-matian. Kenapa berjuang mati-matian? Sekarang siapa yang merokok? Merokok nggak? Nah, coba buktikan. Saya bilang berjuang mati-matian untuk berhenti. Coba kalau benar, Dep, coba kalau benar, kemanapun anak kecil pun siapapun kerangan apapun saya pernah melihat itu. Cah Nun begitu hebat kalau dia, wah berhujah hebat. Tapi satu perkara ini dia repot habis-habisan dihujat. Merokoknya begini, enggak ada merokok tetap tidak sesuai dengan, tetap makruh kemanapun dihujat, nggak bisa melawan tuh. Satu-satunya saya lihat sedang berdebat dia dengan orang lain, perkara ini dia tidak bisa melawan, walaupun hujatnya kita tahu hujahnya itu tidak sesuai, ya
Coba, hanya saya ingin mengatakan bahwa itu mati setengah mati, susahnya bertilok. Jadi kalau saya bicara begini, Wan, mati-matian benar, saya buktikan kalau benar. Kalau bisa, saking susahnya. Kayaknya enteng kan? Merokok untuk berarti enteng. Coba buktikan kalau udah jadi perokok. Nah begitu juga kalau kelakuan busuk, kelakuan buruk untuk dirubah menjadi baik, pamalsan untuk dirubah menjadi susah. Maka dikatakan hijrah itu merubah dari keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, itu hijrah itu begitu. Nah ini balik lagi, legok tapak genteng kadek itu saya ya, kalau sampai tadi berpikir kembalikan, karena itu dapat di pengalaman berulang-ulang. Jadi almarhum ibu saya dinyatakan oleh dokter, 3 orang dokter ahli fisioterapi, tulang belakangnya bengkok, mesti dioperasi. 3 orang dokter, 3 rumah sakit besar harus dioperasi. Nggak memungkinkan, usianya sudah sepuh. Akhirnya saya lakukan itu. Dalam 5 hari berturut, setiap waktu sholat dipegang, diluruskan, tulang diluruskan. Alhamdulillah setelah 5 hari sembuh. Tulang itu, tulang yang udah bengkok, tulang yang sudah tua, tulang yang agak keropos bisa diluruskan. Ya manusia juga masa nggak bisa diluruskan. Ini tulang terbukti bisa diluruskan. Hanya saya bilang, saya terpikir kalau tadi dalam 1 hari 3 hari mahal itu harganya, mahal itu harganya. Jadi legok tapak genteng kadek itu karena pengalaman dan dijiwai jadi. Senam juga kalau dijiwai jadi. Nyapu aja kalau dijiwai jadi. Peperakan bambu kalau dijiwai jadi. Banyak barang yang berharga tapi kurang dijiwai, jadi tidak jadi apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi legok tapak genteng kadek, pelajari, kamar lagi. Kang Hero, begitu dong kalau meningkatkan kualitas. Kalau kemarin mijit 2 jam, bagaimana caranya mijit cuma 10 menit, kualitasnya sama dengan 2 jam. Coba tingkatkan ke situ. Bagaimana itu? Haji lele, cuma dipegang doang jempolnya ibu jari, digitukan sembuh, berduyun-duyun itu orang. Pegang jempolnya kejatkan sembuh, pegang jempolnya kejatkan cagil, pegang jempolnya kejatkan waras. Waras apa? Hah? Sembuh. Bahasa Cirebon. Coba haji lele tapi akhirnya tah mijatnya cekal jempolnya kejatkan cagil, penyakit naon wae oge. Kualitas legok tapak genteng kadek. Nah, bisa ditambah nilainya karena sekarang yang didapatkan oleh Kang Heru, misalnya saya mendapatkan kebugaran ada 20%. Tidur itu 20% nyenyaknya. Tingkatkan sekarang dengan 5 kali terapi 1 hari, mungkin kualitasnya menjadi 100%. Atau sebaliknya, kualitas pekerjaannya itu luar biasa, tepat totokannya, tepat dirinya, ngolah diri, sering zikir, sering wirid, sering puasa, sering sholawat, maka megang orang saja sudah sembuh. Ulah kieu dipijit ke 4 jam geusna nyarari awak, salah gitu. Ini kualitas. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya supaya hidup kita ini berkualitas. Jadi ada istilah legok tapak genteng kadek, cicing pancet dina tangtungan alif ulah ungut kaliran ulah tindakan. Legok tapak genteng kadek, pengalaman kita hanya karena Allah, bersama Allah, beserta Allah. Insya Allah kita akan mampat apa saja. Ngaji itu saya berpikir begini, eta jangan saya untuk meringankan tadinya, tapi lantas terhenti tengah ngaji, eta teka bayangkan sama saya. Salah satu rahasia kehebatannya di dalam dam, salah satu rahasia yang sekarang masih ada mujizat di dunia apa? Quran. Para nabi sudah tidak ada, mujizat sudah tidak ada, tapi disisikan satu perkara Quran.
Kalau kita tiap hari tidak lepas ngaji Quran dan dibarengi dengan dzikirnya, apapun yang kau minta pasti dikabulkan. Bila perlu jadi juru obat karena itu. Bila perlu jadi pengusaha karena itu. Bila perlu jadi kiai punya santri banyak, pesantren bagus karena itu. Bila perlu jadi guru karena itu. Apa saja. Karena itu mujizat. Jangan lagi tergantung kepada kata-kata orang lain atau perintah yang lain. Coba dengan kesadaran dijiwai. Anu baca lancar apalagi saya. Anu teu lancar keureuh lah. Cek babasaan satu hari satu ayat tapi bari jeung dikirnya. Ya, keureuh terus sampai tamat setamat, maka insya Allah dalam hidupnya akan mendapatkan dikasih kemujizatan. Kepentingan yang akan dipenuhi. Saya berpikir itu, ya Allah kalau dia anu lancar tuh yang lancar, kamu lancar seminggu sekali hatam baca apa yang kamu minta dikabulkan. Mahal. Salah satu saya bilang tidak kurang 17 ustadz, 17 ulama supaya diminta eta ijazahnya kepada Mama Ajengan almarhum Mama Ajengan Cidadap, Mama Ajengan Jalumin Haji Solihin, generasi keempat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Enggak, biar boleh dibesarkan kepada saya. Padahal saya nggak bisa apa-apa karena saking kagum-kagumnya. Kalau orang setelah di ngajiin dan diwiridin dengan itu, ngaji satu tamatan diwiridin dengan itu, selalu berhasil, jarang meleset, karena itu mujizat. Kalau saya sebutkan satu persatu nih yang sekarang jadi menteri di antaranya, tuh Pak Agus Gumiwang itu dengan itu, tuh Pak Danisdam itu dengan itu, orang yang sulit kesulitannya itu dengan itu, intinya itu. Dan pada bisa semuanya, tinggal mau atau tidak, dijiwai atau tidak dijiwai. Hati-hati, pegang baik-baik nih kata-kata saya. Pegang baik-baik. Mau berlindung kepada apa? Mau memegang apa? Mau kesombongan apa lagi? Sudah berhenti. Lakukan saja nih. Ya Wan. Bisa benar alif-alifan wema. Lakukan pelan, saya pun berat. Tapi dilakukan karena tahu ini adalah mujizat. Ya. Itu meningkatkan kualitas. Jadi satu harus dijiwai, dua tingkatkan kualitas dalam hidup. Zikir salawat terbukti tak apa. Saya baca salawatnya 1000, wasubahnya 1003. Masya Allah, itu mengagumkan. Jika biaya pameran nggak tahu mungkin 1,5 miliar, waktu 1,5 miliar sekarang setara dengan 5 miliar, bisa hanya semalam. Jadi kualitas. Sekali lagi apa yang disampaikan ini penting. Nah sekarang kualitas diri itu. Yang terakhir saya menyampaikan bahwa saya merasa apa ya GR ya, malu lah dikirimkan dulu itu oleh Pak Agus Suparmanto bin Subagyo, atlet Anggar terbaik untuk belajar senam. Sekarang dikirimkan beberapa orang Koperasi untuk belajar senam. Rasanya malu, kualitas kita ini belum sesuai. Nah maka dari itu kualitasnya ditingkatkan dan pelayanannya ditingkatkan. Meureun barangkali meureunnya. Kenapa dikirimkan naik ke sini? Udah banyak cerita dari orang yang dulu pernah latihan senam di sini. Menguasai, karena tidak sembarangan beliau kalau ngirim orang. Bahkan dulu itu seluruh satu departemen kementerian yang dipimpin oleh beliau diwajibkan hampir mau begitu. Tapi saya jangan deh. Nanti saya bukan ingin kesokor tapi ingin kualitas. Gitu. Nah ini harus kualitas apa yang kita lakukan? Ya. Kualitas yang pertama pelayanan dengan bagus. Ya, ingat rumusnya ra mi ri na puji dor kesel. Ra mi ri na puji dor kesel. Ra rama, mi minat, pujian, dorongan, kesan, selaras. Itu aja. Ya, mudah-mudahan kita menerima hari ini, kita bikin rodon acara yang bagus. Ya, habis
diterima, dan sambil juga kita melatih diri. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bahasa radio kudu sagekna legok tapak genteng kadek. Berbuat sesuai dengan porsinya. Kalau waktunya tidur, tidurlah dengan baik. Nikmati tidur ini dengan berkualitas. Kalau waktunya duduk kamu mendengarkan, jadilah pendengar yang sebaik-baiknya, pendengar yang punya kualitas. Kalau engkau menjadi seorang pembicara, jadilah pembicara sebaik-baik pembicara yang berkualitas. Ya, itu yang dimaksud diu kudu sagekna dahar kudu saamna. Kebiasaan orang Bali begitu. Ya, nah terus kudu legok tapak genteng kadek berkualitas. Apa yang kita omong berkualitas, apa yang kita lakukan berkualitas. Tingkatkan terus kualitas supaya kita mampu menjadikan saudara sebanyak-banyaknya saudara. Mungkin tidak kealamin oleh kita, mungkin anak kita nanti bersahabat dengan teman-teman kita, kan gitu. Saya titip misalnya tuh anak saya, mungkin gara-gara di sini satu saat kamu mungkin menjadi pengusaha hebat di Cirebon, ya, satu tempo ngelamar nih namanya Banjarkas. Oh iya, ingat dulu satu pesantren, palingnya saling tolong menolong. Itu dicontohkan tuh zaman di Gloria dulu, almarhum Pak Madra PI, Mang Asep. Itu sahabatnya mungkin berburunya menembakkan diajarkan oleh ayah saya. Begitu saya datang melamar, kaget, Masya Allah. Kaget, tidak butanya Kang Basar, Masya Allah. Ya, kan begitu. Satu tempo mungkin Mang Asep juga anaknya Mang Asep. Mungkin anak saya ketemu dengan anak Mang Asep karena dulunya bersahabat baik. Maka itu akan saling tolong menolong. Tapi kalau dulunya musuh besar jadi musuh lagi. Ya, maka sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini tidak mungkin ada yang akan datang kalau tidak dilakukan hari ini. Dan yang terjadi hari ini karena masa yang dulu kita berbuat kebaikan orang tua kita dulu. Jadi mudah-mudahan kebaikan tetap konsepnya akan berbalas kebaikan, keburukan tetap konsepnya akan berbalas keburukan. Pama ya ma miskola darotin khairayar, wa ma ya ma miskola darotin sarayar. Kebaikan akan berbalas kebaikan. Sepi ing pamri rame ing kawe, tutwuri hadayani ing madia mangungkarso ing ngarso sumtulodo. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.